Saya berani menggaransi ya, bukan sombong ya. 100% murtadin yang ditampilkan itu, termasuk Saifuddin Ibrahim ya, yang paling berkelas ya menurut saya. Karena itu abang saya tahu persis. Jadi seharusnya Saifuddin pada saat mendengar Amroji bom Bali, tawarkan ayat ini dan kutuk Amroji sebagai pelaku kejahatan. Bukan goncang iman, bos. Teman-teman masih mencari jalan yang lurus itu gitu. Teman-teman saya yang Muslim. Mengajak Bani Israel kepada jalan yang lurus. Itulah yang dinamakan ihdinas siratal mustaqim. Kenapa jalan yang lurus itu harus Isa alaihi salam yang menunjukkan? Yang diajarkan Yesus tentang doa Bapa kami itu masih dipakai sampai saat ini tidak? Masih Pak, masih. Dikuduskanlah namamu, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jawaban Anda tepat. Ketika Anda bertanya kenapa kami masih meminta jalan yang lurus. Tuhannya Pak, bukan nabinya. Tuhan itu satu Pak. Pakat dulu. Nasrani itu siapa Pak? Jangan bawa nabi dulu. Semua nabi atau apa nabi manusia. Nabi itu manusia loh Pak. Iya betul. Muhammad tadi. Ataukah kitab sebelumnya? Ini kan ada dua pertanyaan yang harus Bapak tegaskan. Baik, gitu. Saya jawab. Nah, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Dia utus. Jangan mereka itu siapa? Tuhan telah menaruh roh-roh dusta kepada mulut nabi-nabimu, yaitu nabi-nabi palsu. Anda baca Quran, kapan Anda taat kepada Isa Al-Masih? Nah, begini. Masalah sunat dan tidak sunat itu tidak masalah bagi dia, bukan daging, bukan kedagingan yang dimaksud oleh Yesus. Terus kenapa Yesus disunat dan diantar ke bait suci Allah kepada Tuhan? Bukan Isa. Kalau memang itu sunat dan tidak sunat itu nggak usah masuk Yesus, Pak. Jadi kegeeran mereka nanti kita membahas Yesus. Kayaknya Pak Abdon ini mau mengarahkan ke Yesus, Pak Sahrul. Nggak usah dibahas. Saya sudah paham, Bang. Saya sudah paham. Nggak usah dibahas. Sahrul tidak mengenal Tuhan. Anda kenal tidak? Jawab dulu. Iman jangan ngomong kalau saya lagi ngomong, paham nggak? Jawab dulu. Jangan dulu, jawab dulu. Anda kenal Tuhan nggak? Kenal dalam perspektif apa? Saya tanya saja mau perspektif apa terserah. Kamu belum anak Tuhan. Jadi kalau jadi anak itu harus jadi anak dulu baru kamu tahu tentang. Oh, saya memang bukan anak Tuhan, saya hamba Tuhan. Karena Tuhan tidak beranak. Tahu. Tuhan tidak beranak, Pak. Kalau kamu tidak mengakui ayat itu berarti kamu tidak percaya kitabmu sendiri. Jadi yang Anda katakan seorang hamba, Anda samakan dengan Tuhan Anda. Alhamdulillah, terbukti. Yesus bukan Tuhan. Betul, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan beri kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah diskusi yang cukup menarik ya, yaitu antara saudara-saudara muslim kita, diantaranya ada Bapak Sahrul dan juga saudara Rahmana Raja ya, dan yang lainnya. Kemudian ada dari saudara Kristen Pak Abdon dan anak Batak ya. Nah, yang menarik di sini adalah ketika Pak Sahrul ya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pihak Kristen yang coba mereka ambil berdasarkan ayat-ayat dalam Al-Quran, namun ingin membelokkan makna dari ayat-ayat Al-Quran tersebut mengarah kepada keyakinan mereka, yaitu menuhankan Yesus. Nah, seperti biasa Bapak Sahrul yang selalu menjawab secara objektif ya, dan tentunya berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Dan begitu juga Rahmana Raja ketika beradu argumen yang selalu mengedepankan logika berpikir ya, yang dapat diterima akal pikiran kita yang sehat. Dan tentunya ini akan berbenturan terus dengan pemahaman saudara-saudara dari Kristen ini, karena apa yang mereka sampaikan
itu sulit dijelaskan dan diterima oleh akal pikiran kita. Nah, bagaimana keseruan diskusi ini kita akan simak bersama. Namun terlebih dahulu tentunya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like, serta di-share. Begitu juga kita dukung channel Islam lainnya ya, terutama ini channel Bahsin Channel ya, karena video berasal dari sana. Juga channel-channel lainnya kita dukung untuk membenteng umat dari upaya pemurtatan serta penangkalan akidah umat Islam. Langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Kita sambut dulu ada Pak Sahrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sahrul, kita dinginkan suasana dulu, jangan betul. Tumpuk-tumpukin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Sahrul? Alhamdulillah. Ada berita apa ini? Jadi gini, di kesaksian Pak Manubulu itu mereka yang kesaksian odong-odong itu kan pakai kopiah, pakai baju koko, Pak. Padahal kan mereka Nasrani, Kristen, Pak. Kenapa masih pakai baju koko, pakai kopiah, pakai sorban, Pak? Gitu loh, Pak, maksudnya. Oh iya. Gini. Kenapa kamu pakai celana panjang? Gini. Kenapa nggak pakai Bisa saya jelaskan? jubah saja? Bisa saya jelaskan? Tunggu dulu Pak Sahrul, ini dulu saya jawab dulu. Kenapa nggak pakai jubah aja? Kenapa pakai celana panjang? Silakan. Coba. Anda bilang tadi kan masalah pakaian nih. Saya bilang apa yang salah? Ya, mau Kristen, mau Islam, mau pakaian apapun bebas, betul? Betul. Nah, sekarang saya tanya kamu, kalau kamu melarang pakaian peci-peci segala macam, satu tadi saya bilang emang peci dari Arab. Nah, kedua juga, kalau kamu mau mengikuti nabi-nabi dulu, pakaian segala macam, bilasnya segala macam, ya pakai aja jubah, gak usah pakai celana panjang loh. Enggak, untuk pakaian peci dan atau segala macam koko lah. Kalau peci itu kebiasaan orang Indonesia ya, orang Melayu ya. Kalau baju koko biasanya dari etnis Tionghoa kan gitu. Cuman Pak Abdon, kebiasaan umat Muslim itu jadi kebiasaan orang Muslim menggunakan seperti itu. Beda halnya sama dari pihak Kristen yang biasanya pakai rok pendek, pakai pakaian yang biasa, celana panjang, baju hem atau pakai jas. Tapi pas setelah dia mengadakan misionaris, mengadakan untuk mensiarkan agama Kristen, dia berubah di pakaian biasa, tiba-tiba pakai songkok, memakai baju koko yang identik dengan kebiasaan umat Muslim seperti itu, Pak Abdon. Kalau halnya pakaian koko memang bukan pakaian orang Muslim, bukan, tapi kebiasaan orang Muslim menggunakan pakaian seperti itu. Itu maksudnya Pak Abdon. Sama seperti contohnya sarung. Iya, sarung milik semua, milik orang Indonesia, tapi identik sama anak-anak santri, orang-orang Muslim yang mayoritas menggunakannya seperti itu, Pak Abdon. Pas saat dia memberitakan Kristen, tiba-tiba ada perubahan, dia memakai peci, dia memakai sarung, dia memakai koko, begitu loh Pak Abdon. Tapi kan tidak salah kan? Tidak ada salah, karena itu hak bersama untuk memilih pakaian. Tapi kenapa pas setelah dia memberitakan Kristen, pakaiannya disulap menjadi yang kebiasaan umat Muslim memakainya, itu aja sih sebenarnya. Silakan. Saya jawab. Jadi kalau saya ke pesta, mungkin saya pakai batik ataupun mungkin memakai jas. Jadi orang yang pintar menyesuaikan itu, artinya baju ini juga satu kehormatan toh. Nah, itulah kamuflasenya, Pak Abdon. Begini dulu, itu kan menurut nggak apa-apa lah, itu kan pemikiran. Jadi kalau saya mendatangi kawan-kawan saya Muslim, saya datangin kawan-kawan Muslim, ada hajatan lah, ada apa, supaya menyesuaikan saja, saya bersama, ya mungkin saya pakai peci, ataupun saya pakai khusus baju koko tadi. Konteksnya lain, Pak Abdon. Ya, konteksnya ini Pak Abdon nyumbang. Ini nyumbang sama ini kesaksian. Enggak apa-apa tuh, kenapa? Itu yang dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan sebenarnya kenapa mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Biar saya masuk ya. Saya tambah. Iya Pak Sahrul dulu. Iya, Pak Sahrul dulu ya, Bang Ramana Raja ya. Iya. Silakan Bang. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau bicara pakaian, kita juga sebagai Muslim harus objektif juga.
tidak ada satu panduan orang Islam itu harus berpakaian apa, tidak ada. Betul. Hanya saja ada emang ya budaya yang diklaim Indonesia bahwa berpeci bersarung itu adalah identik dengan Islam. Identik. Tapi kita juga tidak boleh mengatakan orang Kristen di Pak Manibulu itu seakan-akan membuat satu kamuflase yang ingin menipu ya umat Islam. Saya rasa itu anggapan yang terlalu jauh ya. Jangan terlalu jauh ke sana. Makanya kalau bicara Pak Manibulu, mungkin saya orang yang paling paham ya tentang keadaan kawan-kawan murtadin di sana. Saya berani menggaransi ya, bukan sombong ya, 100% murtadin yang ditampilkan itu rata-rata gagal memahami ayat-ayat Al-Quran yang mereka paparkan di dalam kekristenan itu. Gitu. Makanya saya tidak pernah masuk pada wilayah Kristen. Kalau saya mau masuk pada wilayah Kristen, justru temuan mereka pada mimpi atau alam nyata itu kan udah dialami Yesus, Pak. Bagaimana itu Yesus itu dibawa iblis kan? Nah, pada saat orang Islam itu kuat imannya, seperti Yesus kejadiannya. Bagaimana iblis itu menawarkan semuanya untuk menyembah kepada iblis. Apa kata Yesus saat itu? Enyahlah kau, hanya kepada Tuhan, Allah lah tempat kamu berbakti. Kalau orang Islam itu punya prinsip ya, seperti Yesus, tidak mungkin dia akan lari kepada ketuhanan yang di luar laisa kamitslihi syai'un. Gitu. Jadi konsepnya itu adalah konsep yang normatif, bukan konsep yang subjektif. Gitu loh. Kenapa saya katakan normatif? Orang Islam itu punya dasar. Apa dasarnya? Itu tadi, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang setara dengannya. Jadi jika pun Tuhan itu bisa disetarakan, justru dia bukan Tuhan. Jika Tuhan itu punya tempat, dia bukan Tuhan. Nah, jangan sekali-kali mengatakan bahwa Sidratul Muntaha itu adalah tempat Allah. Bukan. Itu ruang yang diberikan terhadap keistimewaan Rasulullah SAW untuk bertemu dengan Yang Khalik. Gitu lah. Jadi, Pak Sarul. Terakhir saya ingin bisa dibantah juga ya ke saya, termasuk Saifuddin Ibrahim ya, yang paling berkelas ya menurut saya, karena itu abang saya tahu persis, jadi kawan-kawan yang lain nggak usah interpretasi tentang Saifuddin Ibrahim, saya paling tahu, itu abang saya, dan coba lihat pengakuannya, dia itu ustadz betul, dia paham Al-Quran, dia betul, di mana kegagalan dia? Konsep tauhid yang rapuh. Pengakuannya apa? Iman saya goncang pada saat Amroji bom Bali. Kalau orang Islam yang punya tauhid, dia akan mengamalkan bagaimana Allah memberikan isyarat kepada Al-Quran, Al-Muntahanah ayat 8. Orang Islam itu diberi ruang harus berbuat adil dan berlaku baik kepada orang kafir. Seharusnya Saifuddin pada saat mendengar Amroji bom Bali, tawarkan ayat ini dan kutuk Amroji sebagai pelaku kejahatan. Bukan goncang iman, bos. Silakan. Kebalikan. Silakan. Siapa yang nanggapi Pak Abdon ya? Aku dulu, Aku dulu sebentar. Tadi udah kutanya juga Pak Sahrul. Tapi ini cocok untuk Pak Sahrul ini. Mudah-mudahan kami semua di sini dapat pencerahan Pak Sahrul tentang pertanyaanku ini, termasuk aku sendiri Pak Sahrul ya. Izin dulu Pak Sahrul. Bapak jawab ya. Boleh Pak? Oke. Silakan. Mencaci juga boleh, Pak. Aku enggak. Tidak, aku kalau Bang anak Batak enggak. Ya. Aku Pak masih percaya sampai saat ini bahwa Quran itu adalah Alkitab ya, kitab suci yang paling sempurna sampai saat ini. Sejak ribuan tahun yang lalu sudah ada Quran. Ribuan tahun yang lalu sudah ada. Seperti dibilang teman saya tadi Pak Abdon tahun 700. Oke, berarti kan udah 1000 tahun lebih. Oke, artinya di dalam Quran ini terkandung banyak makna-makna kehidupan. Di dalam Al-Quran ini terdapat petunjuk-petunjuk untuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Cocok kamu rasa? My question is, pertanyaanku adalah, mantap. Kenapa tetangga-tetanggaku yang Muslim selalu, enggak tiap hari lah, istilahnya selalulah
membaca surah atau beribadah lah. Seperti ini doanya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal dan seterusnya. Yang mau digarisbawahi di sini, ihdinas siratal mustaqim. Artinya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus itu. Nah, tadi kan aku sudah percaya bahwa Quran itu sudah sempurna, tapi kenapa teman-teman masih mencari jalan yang lurus itu gitu? Teman-teman saya yang Muslim. Tunggu belum, Pak. Kenapa masih mencari jalan yang lurus? Apakah di dalam Quran itu mereka tidak menemukan jalan yang lurus itu? Itu satu. Atau apakah itu hanya kebiasaan yang memang harus dilakukan dalam membaca surat Al-Fatihah? Gitu, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang beribu-ribu kali saya dapat dan jawabannya tidak pernah berubah. Karena Al-Quran tidak pernah berubah dalam konsep tauhidnya. Jadi pada saat kawan-kawan Kristen berhenti pada ihdinas siratal mustaqim, lanjutkan ayatnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya. Jadi yaitu jalan yang engkau beri nikmat, bukan jalan yang engkau murkai kepada orang Yahudi, dan bukan juga jalan kesesatan kepada Nasrani yang salah arah. Nah, Al-Quran memberikan penegasan jalan yang lurus itu dibawa oleh Rasulullah Muhammad dan Isa Al-Masih. Ya, apa sih jalan yang lurus menurut Isa Al-Masih? Ya, jalan yang lurus menurut Isa Al-Masih itu adalah menyembah kepada Allah. Itulah bimbingan Isa Al-Masih pada saat manusia Yahudi pada saat itu diberikan ruang untuk mencari jalan yang lurus. Tapi di dalam pokok-pokok Israel ada yang beriman, ada yang kafir. Tapi yang harus dipahami di sini adalah fondasi dasarnya adalah kalau mau berbeda silakan ya. Saya berbicara pada konsep Islam ya. Semua nabi itu, Pak, mengajak manusia kepada yang lurus, menerima dirinya sebagai nabi, mengajak manusia ke jalan Allah ya. Apapun sebutannya pada saat itu. Nah, di dalam konsep Islam dipahami kenapa sih Allah memberi kitab Taurat itu kepada Daud, Zabur kepada Daud, Musa kepada Taurat kepada Musa dan Injil kepada Isa. Itu berlaku untuk masanya saat itu. Makanya di dalam Al-Quran itu banyak ayat telah berlalu rasul-rasul sebelummu Muhammad di dalam. Makanya engkau saya beli sebagai hataman nabi. Jadi nabi penutup. Jujur, Pak, kalau saya disebutkan Isa di dalam Injil sebagai nabi penutup, saya tidak akan percaya Islam itu. Tidaklah lagi wahyu setelah nabi penutup itu ada. Jadi disitulah konsep kalau kita mau bicara fondasi kepercayaan ya. Kita nggak usah subjektif terhadap Islam. Narasinya itu cukup objektif untuk kita tangkap sebagai manusia yang berakal. Makanya di dalam Islam itu, Pak, selalu dikatakan afala tadabbarun, afala ta'qilun. Apakah kamu tidak memfungsikan akalmu untuk mencari kebenaran jalan Allah? Itu, Pak. Tapi lagi-lagi saya katakan jalan yang lurus itu seperti apa yang dibimbing oleh Isa Al-Masih maupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti apa yang dikonsepkan Allah di dalam As-Surah surat 42 ayat 52. Demikian pula Isa hal yang sama, mengajak Bani Israel kepada jalan yang lurus. Itulah yang dinamakan ihdinas siratal mustaqim. Lalu kenapa selalu tiap hari 17 rakaat gitu loh? Kenapa diucapkan? Lagi-lagi Al-Quran memberikan amanatnya. Manusia itu, Pak, fluktuatif hidupnya, Pak. Tidak ada ulama, tidak ada ustadz, tidak ada kiai. Pada saat dikangkangin paha, wah itu kena itu, Pak. Makanya kita meminta jalan yang lurus untuk tidak belok kepada hal-hal yang merusak akidah Islam itu sendiri. Itulah yang dikatakan. Kenapa dibaca terus? Silakan. Silakan. Jadi gini, Pak Abdon ya? Oke, silakan Pak Abdon.
aturannya aku dulu dong. Oh, mau menanggapin lagi? Iya. Selesaikan dulu Pak Abdon, silakan ini dulu selesaikan Bang Anak Batak dulu atas Iya, pertanyaannya. biar jangan apa. Menanggapin. Iya, terima kasih Pak Sahrul. Artinya saya menghargai jawaban Bapak itu, dan iya memang alim ulama juga menyebutkan seperti itu. Oke, tetapi ada yang berbeda. Jawaban Bapak itu menimbulkan satu pertanyaan lagi di dalam hati saya. Silakan. Tapi silakan. Kenapa jalan yang lurus itu harus Isa alaihi salam yang menunjukkan? Kenapa harus melalui dia? Kenapa tidak melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena sebentar Pak. Karena menurut Quran dan hadis, Nabi Isa alaihi salam tidak ada bedanya dengan ke-23 nabi yang lain. Tidak ada bedanya. Tapi kenapa persoalan jalan yang lurus harus Nabi Isa alaihi salam yang menyampaikan? Kenapa tidak kekasih Allah? Kenapa tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya nabi yang bergelar sallallahu alaihi wasallam? Kenapa Pak? Apa istimewanya Isa itu? Silakan Pak, aku udah selesai. Baik. Terima kasih. Jadi Bapak berarti nggak nangkap apa yang saya jawab tadi. Isa memberi jalan yang lurus itu artinya mengajak manusia untuk menyembah Allah. Bapak buka surat Maryam, surat ke-19 ayat 35-36 ya. Jadi situ pada saatnya itu bukan buat kita, Bani Israel kala itu. Tapi Bani Israel ada yang beriman yang namanya Hawariyun. Siapa mereka? Dialah kerabat-kerabat dan sahabat setia Isa Al-Masih yang menegakkan agama Allah saat itu. Bukan buat kita. Nah, kalau buat kita, Bapak buka Quran surat As-Surah ya, ayat 52. Di sana Allah memberikan bahwa Al-Quran itu adalah cahaya dan Nabi Muhammad SAW itu adalah pembimbing manusia ke jalan yang lurus. Untuk kami saat ini, buat Bapak juga. Cuman saatnya, makanya seluruh manusia pada saat Nabi Muhammad diutus, semua namanya umat Rasulullah. Tapi ada yang kafir, ada yang beriman. Itu. Jadi Pak Anak Batak juga termasuk yang kafir, karena menolak khataman Nabi ini Pak. Mohon maaf lah ya, ini bukan satu kalimat yang kotor dan yang tidak bagus. Oke, lanjut aja Pak, lanjut aja, nggak apa-apa. Ini bahasa yang patut buat kalian. Kafir itu kalian menolak Islam dan Nabi yang terakhir. Itu saja. Nggak perlu marah gitu. Jadi jelas penjelasan saya, Isa itu menuntun jalan yang lurus, adanya di Al-Quran itu sebagai kisah bahwa Isa itu pernah diutus. Adanya Musa dalam Al-Quran itu bahwa Allah pernah mengutus Musa sampai dengan namanya Adam alaihi salam ya. Jadi jelas ya Pak Anak Batak, pulang dari sini buka Al-Quran bahwa Muhammad itu adalah pembimbing manusia ke jalan yang lurus. Suratnya itu nomornya 42 ya, ayatnya 52. Terima kasih. Artinya beginilah yang disampaikan Pak Sahrul. Begini ya, biar lebih pasnya. Makanya lebih cocok sebenarnya aku jadi host. Kenapa sama Nabi Isa? Apa istimewanya Nabi Isa? Kenapa tidak sama Nabi Muhammad? Karena disampaikan sebagai Nabi Isa itu untuk disampaikan kepada orang Israel dan orang-orang apapun, tapi sejamannya begitu. Ya. Kalau untuk orang kita sekarang, ya itu petunjuk yang lurus itu ada pada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad lahir setelahnya gitu. Artinya tidak serta-merta jalan yang lurus itu hanya ada pada Nabi Isa. Begitu kira-kira, tidak serta-merta. Memang. Serta-merta pada zamannya. Iya, maksudnya pada zamannya. Tapi untuk pada zaman kita sekarang tidak serta-merta gitu. Bukan tidak serta-merta, udah hilang. Bukan lagi acuan kita, bukan. Hilang, kok hilang Pak? Hilang Pak. Karena Begini, Allah Pak. udah menegaskan, ntar dulu. Karena Allah udah menegaskan di dalam Al-Quran, buka Al-Baqarah 79, kitab-kitab terdahulu itu telah dikotori oleh tangan-tangan manusia yang mengatakan ini dari Allah, sementara ini adalah tulisan tangan mereka sendiri. Tulisan di sini karangan, bukan tulisan manusia, karangan mereka sendiri. Nah, di mana buktinya bahwa kitab itu dipalsukan? Allah menegur Nabi Isa
apa yang kamu katakan kepada mereka sehingga kamu dituhankan oleh mereka. Satu, di dalam Al-Quran juga jelas bahwa Isa itu memberikan kabar setelahku akan ada namanya nabi terakhir yang bernama Ahmad. Jadi itu yang udah dibuang-buang sama mereka. Saya tidak menuduh Bapak. Siapapun itu pelakunya, Allah telah menegur mereka. Itu silakan. Oke, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih, saya Bang bisa Bakar. Kita lanjut ke saya bisa Pak Abdon dulu ya. sedikit kah? Oh, sebentar. Silakan Bang Rahmana aja kalau ada sedikit yang mau ditambahkan. Ya, kalau saya ini saya mau bertanya sedikit kepada saudara kita yang anak Batak ini. Bisa tidak? Bisa. Nah, apakah doa Bapa kami yang diajarkan Yesus sampai saat ini masih diamalkan atau masih dibacakan tidak menurut Anda? Dibacakan di mana dulu Pak? Harus agak panjang lah pertanyaannya, lebih jelas, lebih lengkap gitu, lebih lengkap. Iya, maksud saya doa yang diajarkan Yesus tentang doa Bapa kami itu masih dipakai sampai saat ini tidak? Masih Pak, masih Pak. Ya. Iya. Coba saudara bacakan, saya dengar. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kekuatan dan kekuasaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Pak. Pertanyaannya, apakah Bapa yang di surga belum kudus sampai saat ini dan Anda belum dapat makan sampai saat ini? Ketika Anda mengucapkan doa itu, Anda masih meminta berikanlah kami pada hari makanan yang secukupnya. Sudah dapat makan, tetapi untuk besok belum tentu Pak. Kalau besok saya belum dapat makan, saya akan doa itu. Itu Pak. Jawaban Anda tepat. Ketika Anda bertanya, kenapa kami masih meminta jalan yang lurus? Iya. Ihdinas siratal mustaqim tadi udah cukup jelas dari Pak Sahrul. Iya. Udah. Nanti jadi lain lagi. Nanti nggak boleh dua. Nggak boleh dua pertanyaan standar. Anda ke Pak Sahrul tadi sama dengan pertanyaan saya ke Anda. Betul. Karena orang Kristen selalu bertanya, kenapa orang Islam selalu meminta jalan yang lurus? Berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus. Memangnya dari dulu sampai saat ini belum dapat jalan yang lurus? Maka pertanyaan saya, kenapa orang Kristen masih meminta makan hari ini? Apakah dari dulu sampai saat ini tidak dapat makan? Oke, anak Batak saya jawab dulu ya. Oke, lanjut. Pak Abdon ini, silakan Pak Abdon. Jadi Rahmana Raja, ada tertulis juga tentang makanan. Jadi makanan ini yang dimaksud oleh Tuhan itu jangan hanya berpikir secara manusia ya. Makanan ini juga makanan rohani juga ada. Apa kata Yesus? Ketika Yesus dicobai iblis, makanlah itu. Ketika Yesus lapar, iblis mencoba Yesus, buatlah batu itu menjadi roti. Apa kata Yesus? Hidup bukan makanan hidup ini bukan hidup dari makanan roti saja, tetapi karena dari firman itu juga. Oke? Jadi ada dua makanan. Jangan kamu berpikir Rahmana Raja makanan tentang untuk di perut, tetapi makanan tentang rohanimu. Oke, itu sudah saya jawab ya. Nah, saya mau pengen dengan Pak Sahrul ini. Pak Sahrul, apa kabar Pak Sahrul? Berani bayar berapa? Enak aja. Ya, kalau pakai dunia Pak, Bapak tidak akan percuma. Tapi dengan perkataan tentang Yesus, Bapak akan mendapat semuanya di dalam kehidupan. Oke? Saya tanya Bapak, saya ambil dalam Al-Quran. Isa Al-Masih itu sudah disebutkan Tuhan, Pak. Ya. Bagi orang yang mempercayai Isa Al-Masih adalah Tuhan. Itu tertulis. Ya. Jadi ayat berapa Pak? Biar kalau bicara sama saya buka ayatnya. Ayat berapa? Oke. Coba Bapak baca ya, saya buka dulu ya. Bapak baca di Al-Baqarah ya. Bapak baca di Al-Baqarah. Ayat 5. Ya. Saya bacakan ya Pak ya. Nanti di situ ya. Oke. Ayat 5, ayat 7, ayat 8.
Ya. Silakan. Sambil saya buka juga. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Ya, oke, mereka. Oke, kalau kata Bapak nanti saya dipotong-potong ayat, kan. Nanti Bapak naik lagi nanti ke atas di ayat 4. Tapi saya ambil ayat 5-nya. Mereka yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Oke. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Artinya ada petunjuk dari Tuhannya. Mereka lah yang mendapat. Pertanyaan di situ itu adalah mereka lah. Siapa mereka? Mungkin bisa nanti Bapak cerna dalam Quran ini. Ya. Mendapat petunjuk dari Tuhannya. Tuhannya siapa? Bapak pasti nanti bisa membicarakan Tuhannya siapa. Mereka itu siapa, oke? Terus kita lari, Pak, ke dalam di ayat 8-nya. Lari ke ayat 8. Ya. Sesungguhnya di ayat 8, tunggu ya, bukan di ayat 8 nih. Dan di antara manusia, di ayat 8-nya, dan di antara manusia yang berkata, kami beriman kepada Allah, ya. Kami beriman kepada Allah dari hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka dan hari akhir. Dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Oke, ini pertanyaan besar, Pak. Mengakui beriman kepada Allah padahal dia tidak beriman. Oke. Nah, dari ayat 5, ayat 8, saya ambil lagi yang terakhir ayat 7, Pak. Ya. Allah telah mengunci hati. Ya nggak apa-apa. Ini saya memang suka begitu. Saya mau silakan. narasinya ya. Silakan. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Siapa yang dikunci? Oke. Pendengarannya. Penglihatan mereka itu siapa yang dikunci? Mereka itu jelas sudah ada Tuhannya dan bisa dilihat. Ya. Ini saya teladanin, Pak, ini ayat-ayat ini. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Nah, di ayat 8 tadi, Pak, ada yang mengatakan di ayat 8 itu di antara mereka beriman kepada Allah, ya, tapi dia sesungguhnya tidak beriman. Dan yang beruntung di sini itu adalah petunjuk dari Tuhannya. Coba Bapak cerna, apa sih maksudnya ini? Ya, sudah? Makan kerupuk. Siapa yang makan kerupuk nih? Di-mute dulu dong. Sudah? Silakan, Ya, Pak oke, Abdon. silakan. Pak, silakan, Ya. Pak Sarul. Mendapat petunjuk itu di ayat 4 itu, Pak, mereka yang menerima Al-Quran. Nah, di ayat 8 dan 7 tadi. Tunggu. Selesaikan dulu ayat 4, Pak. Selesaikan dulu ayat 4. Ya. Di ayat 4 itu, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu dalam kurung Muhammad Rasulullah dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya hari akhirat. Oke. Ya. Itu yang dituju sebenarnya siapa, Pak? Tunggu satu-satu, Pak. Kita tanya jawab. Ya. Yang dituju itu sebenarnya siapa? Pada saat bicara Al-Quran yang ditunjuk manusia yang hidup dari zaman Rasulullah sampai akhir zaman. Ya. Nah, sebelumnya ada juga, ya, siapa mereka? Yahudi dan Nasrani kala itu. Makanya di dalam Al-Quran itu, Pak, Yahudi, Nasrani, Sabiin, dia masuk surga, Pak. Mereka mendapatkan pahala dari Tuhannya. Kenapa? Mereka beriman kepada apa yang dibawa Daud, apa yang dibawa Musa di zamannya, apa yang dibawa Isa di zamannya. Makanya Al-Quran lagi memberikan kabar kepada mereka. Untuk kita saat ini, di ayat 4 itu dia. Oke, yang beruntung siapa, Pak? Anul Karim, ya. Yang beruntung siapa? Yang beruntung itu manusia yang beriman kepada para nabi dan ajarannya masing-masing masanya. Tuhannya, Pak, bukan nabinya. Tuhan itu satu, Pak. Iya, petunjuk dari Tuhannya. Iya. Oke, bukan nabi ya, ingat ya. Iya. Oke. Nah, di situ mereka. Tuhan siapa yang memberikan petunjuk kepada manusia? Saya tanya Bapak. Tuhan nabi Bukan, untuk Pak. disampaikan kepada manusia. Tuhannya. Berarti Ya, Tuhan nabi. Assalamualaikum. Bang Robot, boleh saya menanggapi? Kenapa saya katakan Tuhannya Jawabannya sama, nabi? Pak. Kenapa saya katakan Tuhannya nabi?
Sebelum disampaikan kebenaran kepada manusia, Nabi lebih dulu beriman. Nah, baru disampaikan kepada manusia. Yang beriman mengaku dia punya Tuhan, yang kafir dia menolak ketuhanan. Kan itu. Berarti Tuhan memberikan petunjuk ya, Pak? Yep. Langsung ya. Pada Nabi. Langsung ya. Enggak, jangan dulu Nabi, ini enggak ada bicara Nabi nih. Mereka. Ya, kita kalau kita ada Nabi, kita bicara Nabi. Ini mereka berarti orang-orang nih, orang-orang. Ya. Nah, karena ini mendukung dari ayat 4. Berarti dalam ayat 5 tadi, Pak, jelas yang beruntung adalah yang mereka mendapatkan petunjuk langsung dari Tuhannya. Sekarang orang-orang Nasrani itu Tuhan Yesus memberikan petunjuk langsung, Pak. Tidak ada nabi di situ, Pak. Nanti dulu. Nasrani Boleh saya Bapak-bapak. mengerti? Nasrani yang Bapak pahami ini siapa? Ini musing-musing nih. Sebentar Bang Musa, kita selesaikan Cukup Pak Sahrul satu dulu. orang saja Muslim yang menjawab, Pak. Enggak, soalnya nih saya tengok musing-musing enggak akan selesai nih. Paling nanti dari pihak Muslim akan dibuat bundar oleh pernyataan-pernyataan dari Kristen. Ini harus ini maaf saya tidak menggurui. Ini harus dikorelasikan dengan apa yang menjadi pernyataan Yesus. Kalau dikutip dari ayat-ayat Al-Qur'an jelas Yesus bukan Tuhan, melainkan seorang nabi. Di dalam Bible sendiri pun nabi. Jadi jangan dipusing-pusing gitu loh. Gini, biarkan Pak Sahrul dulu menjawabnya tentang keislamannya dari Islam dulu. Nanti dikomparasi boleh Bang Musa untuk mengkomparasinya. Silakan Pak Sahrul dulu. Betul. Ya, jadi sebelum saya Muslim jawab, sabar. kita sepakat dulu. Nasrani itu siapa, Pak? Kalau menurut dalam Al-Quran ini, Nasrani ini adalah yang bukan sama dengan pengikut daripada Muhammad. Betul. Nasrani itu adalah pengikut Isa. Oke. Bukan kita, Pak. Bukan Anda juga. Oke. Jadi yang saya maksud di situ di ayat 5 itu petunjuk dari Tuhannya. Ya. Itu kepada siapa? Apa yang Bapak pahami petunjuk dari Tuhannya? Apa yang Bapak pahami? Saya mau tanya dengan Bapak. Kalau saya pemahaman kasih tahu tadi, petunjuk dari Tuhannya itu dari Allah menuju nabinya lewat perantara malaikat. Itu jelas Pak, mereka lah. Itu bukan Pak, itu mereka berarti orang-orang. Ya, walaupun mereka itu para nabi, Pak. Mereka lah. Mereka itu para nabi. Itu Pak, manusia. Jangan bawa nabi dulu. Semua nabi atau apa nabi manusia. Nabi itu manusia loh, Pak. Iya betul. Nah sekarang mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Tuhannya itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Ada Ibrahim, ada Musa, ada Nuh, ada Soleh dan seterusnya. Itu mereka itu. Ini Pak, Bapak sudah baca ayat 4 ya? Ya. Jadi gini Pak Abdan ya. Jadi mereka di situ manusia yang menerima petunjuk dari Tuhannya melalui perantara nabi. Ada lagi permasalahannya? Ini bicara tentang Quran, Pak. Ya. Oke, Bapak jangan bawa nabi-nabi itu. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Oke. Sebelumnya di ayat 4 disebutkan ada 2. Quran diturunkan ke Muhammad dan juga ada kitab-kitab sebelum Quran. Oke. Baru berlanjut ke 5 dan mereka lah yang beruntung. Pertanyaan saya, apakah mereka? Apakah yang dimaksud dengan turunan daripada Muhammad tadi, yang mengikuti ajaran Muhammad tadi, ataukah kitab sebelumnya? Ini kan ada 2 pertanyaan yang harus Bapak tegaskan. Baik, gitu. Saya jawab baik-baik ya. Makanya dari awal saya katakan, mereka di sini kan udah saya bilang dari awal, Musa itu dengan umatnya selamat, yang beriman kepada Musa. Dia mereka, karena ada kitab-kitab terdahulu di ayat 4 ini. Daud dan umatnya, mereka juga itu. Pada kala itu. Nasrani dan Isa lewat Hawariun, mereka juga. Mereka selamat juga. Makanya di dalam Al-Quran itu jelas, Al-Baqarah ayat 62, Yahudi, umatnya Musa. Nasrani, umatnya Isa. Sabi'in, orang-orang soleh di zamannya. Yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mereka itu.
Siapa itu mereka itu? Nggak nyambung juga. Bukan, Bapak harus Umat para nabi, Pak. Umat para Umat nabi. Musa, umat Isa, Oke. umat Muhammad. Berarti Yahudi juga ikut, Pak. Oh pasti Pak. Ya, Ikut Oke. iman kepada Musa. Oke. Yang jelas bukan pengikut Paulus lah, itu maksudnya. Oke. Yang jelas Jadi bukan Bapak Fir'aun yang menentang Musa. Bukan Paulus ya. Gantian dulu. Bapak kan sudah mengembangkan. Ya, ini bicara Quran. Quran itu dalam sejarah yang awal ya, yang terakhir ini. Berarti Quran menceritakan yang lalu. Itu menurut Pak Sahrul. Menurut Yang Allah, jelas di sini ayatnya, orang Pak. Islam nggak boleh menurut Syahrul, nggak bisa. Mereka lah yang beruntung atas petunjuk Tuhannya. Artinya tidak ada satu orang pun Anda tidak mengakui petunjuk dari Tuhannya, karena hanya Yesus yang datang memberikan petunjuk. Sudah. Poinnya sudah dapat. Artinya tidak usah musing-musing. Kalau dikata petunjuk, ya saya geram betul ini nanti. Kalau dikata petunjuk dari Tuhannya, jangan pula dikata bahwasanya yang memberikan petunjuk itu adalah Yesus, lalu Yesus dikatakan sebagai Tuhan. Tidak. Oleh karena orang-orang yang hidup sesamaan dengan Yesus, ketika Yesus memberikan petunjuk itu, Yesus sendiri tidak pernah menjadikan Yesus itu Tuhan, dan tidak pernah Yesus meminta untuk disembah atau dipertuhankan oleh para pengikutnya kala itu. Nah, sekarang oleh orang Kristen sendiri pada zaman ini, ya, itu atas keselamatan dari mana dan siapa yang memberi keselamatan? Karena Yesus sendiri tidak pernah menjanjikan keselamatan atas dirinya secara mutlak. Oleh karena bukan lari, ini kan sudah dikata Yesus, ya. Lalu ketika Yesus berkata, ya, ketika Yesus sendiri didatangi seorang ibu, ya, untuk memintakan bagi kedua anaknya untuk duduk di sebelah kiri dan sebelah kanannya, Yesus pun tidak dapat memberikannya. Hanya Allah saja yang dapat memberikannya bagi siapa yang ia kehendakinya. Jadi mutlak pemberian keselamatan itu hanya Allah, bukan Yesus. Nanti saja. Yang gini. Jadi Anda harus tegaskan di ayat 5 ini. Ya. Sebentar. Biar kita konsentrasikan dulu. Sebentar, Pak Abdon. Ya. Silakan Pak Sarul, silakan. Tolong jangan meniru channel-channel yang lain ya. Jangan menyerang orang yang tidak pada pembicaraan itu. Jangan menyerang ya. Jadi Pak Abdon tadi kan tidak membicarakan itu. Dia membicarakan Al-Quran. Makanya saya katakan, jangan uraikan Yesus di depan saya. Saya lagi bicara Al-Quran. Karena Al-Quran tidak mengenal Yesus ya. Oke, gini. Jadi saya lanjutin nih. Ini Pak, siapa nih tadi yang komentar? Bang Musa. Musa, sebelum Anda berkomentar, coba dulu pahami di ayat 5 ini. Yang saya tanya dijawab. Saya sudah paham bagaimana Anda menggiring opini, bagaimana Islam akan kalian buat blunder dengan ayat ini, karena secara tidak langsung Anda sudah menyebutkan Yesus, di mana orang-orang pada zaman dahulu langsung mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, yakni yang dimaksud oleh kekristenan itu adalah Yesus sebagai Tuhan, sebagai petunjuk. Nah, namun di sini ya, di dalam Bible itu sendiri Yesus tidak pernah sekalipun mengucapkan berkata ataupun pengakuannya kepada murid-muridnya, tidak pernah sekalipun dirinya meminta disembah ataupun mengaku sebagai Tuhan bagi para pengikutnya. Jadi jangan dibuat blunder tentang ayat-ayat Al-Quran. Jelas di sini cerita tentang kenabian, bukan cerita masalah bagaimana para nabi itu menjadi Tuhan, ataupun Yesus alaihissalam, ataupun Isa al-Masih itu menjadi Tuhan di ayat ini, di Al-Quran ini. Jadi jelas, jangankan di Al-Quran, di dalam Bible sekalipun, Yesus bukanlah Tuhan menurut informasi yang saya dapatkan dari Bible itu sendiri. Apalagi di dalam Al-Quran. Tapi jangan disebut-sebut, kawan. Oke, lanjut. Nanti bentar, Pak Abdon sebentar. Mas Basen tolong dibacakan yang ayat 6-nya, Mas. Ini Pak Abdon agak licik juga. 4, 5, 7, 8 dan 6-nya 6 enggak dibaca. Mas Basen. Dia kan ngeyelnya di sini dia di ayat 6 ini. Ya, jangan ngeyel, dia lagi belajar. Orang-orang baru sawaun alaihim, sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak, kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Oke, Jelas kan?
Nggak apa-apa, Diberi nanti kita sambung. Nanti kita sambung ya. Nanti kita sambung diberi dari awal. pengetahuan atau tidak diberi pengertian mereka tidak Podo percaya wae. dan ya podo Iya. wae. Oke, gini. Ya. Santai-santai, nggak usah menyerang. Santai-santai. Iya, gini. Itu loh. buktinya, Pak. Itu buktinya. Iya, jadi kalau saya ambil juga nanti, ini bukti semua saya dalam Quran ya. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Yang saya tanya itu siapa mereka? Itu saya singkat toh. Udah itu di ayat 8 ya, di ayat 7. Allah telah mengunci hati, oke ya, dan pendengaran mereka. Dan pendengaran mereka. Nah, ini mereka ini siapa lagi nih? Mereka itu adalah orang-orang mereka itu adalah orang-orang yang ingkar daripada ajaran para nabi seperti Kristen dan Yahudi. Itu jelas. Ya, tunggu, Apalagi Musa. orang Begini kita Tunggu, Musa, tunggu, Musa. Jadi ya. penglihatan Jadi begini Pak Don, sabar. begini dulu, penglihatan mereka telah tertutup. Berarti penglihatan mereka itu siapa? Penglihatan bukan berarti mereka melihat Yesus lalu yang dianggap Tuhan oleh kekristenan itu lalu dikata tutup. Yang dimaksud, oke? Bang Musa, Ya. begini, maksud Pak Abdon itu mereka itu siapa? Nah sekarang pertanyaan ke Bang Oke, Abdon oke. seperti ini. Ini bertanya sedikit Bahwa ya. Yesus berkata bahwa apabila engkau mau memperoleh hidup yang kekal, bahwa mereka harus mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Dia utus. Jangan dulu. Mereka itu siapa? Kalau saya mau pakai otaknya Pak Abdon, mereka itu siapa? Nanti buat gantian pertanyaan. Ini kan belum Sahih, dijawab. sahih. Pertanyaan saya pada Bang Abdon, keselamatan atas diri siapa untuk kekristenan saat ini sehingga kalian menuhankan Yesus alaihissalam batal? Dia tidak pernah mengaku nabi, tidak pernah mengaku Tuhan, dia hanya mengaku seorang nabi dan tidak pernah meminta untuk disembah sebagai Tuhan. Atas keselamatan dari siapa? Oke, silakan Pak Adon. Oke, jadi saya jawab dulu ya. Nanti ini sebenarnya pertanyaan saya itu belum selesai nih. Jadi Yesus mengatakan, akulah juga jalan kebenaran dan hidup. Titik, itu aja. Oke. Baru jalan. kembali. Apakah apakah Anda menyembah jalan? Jalan bukanlah sebuah tujuan. Oke lah, itu Yesus hanya jalan. perkataanmu nggak apa-apa. Oke, udah saya jawab. Bisa jawab ya. Akulah, itu kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Oke. Akulah jalan. Apakah akulah Tuhan? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Oke. dan hidup. Apakah Ya, aku terserah. Tuhan? Apakah Kalau mau aku bicara Tuhan? bicara Tuhan, baca aja, masih banyak di sana. Wah, saya hafal Bible kawan. Usah dibuat blunder. Jangan macam-macam. Saya mantan Kristen seperti Anda, jadi jangan dipusing-pusing. Oke, lanjut. Jadi, oke, santai saja. Allah telah mengunci hati. Semangat sekali Pak Musa. Ya, Allah Lanjut. Nanti kalau udah ribut baru turun tangan. Iya, Bang Musa ini luar biasa. Lanjut. Sangat mempesona kalau kata Bang Aditya. Ya, Allah- mempesona Silakan, Pak Abdon, Musa. silakan. Allah telah mengunci hati dan pendengaran. Apa kata Isa Al-Masih di situ? Ikutlah aku. Dia berkata, pendengaran Anda ada apa enggak, terserah Anda. Nah, Penglihatan apakah mereka- orang-orang Tunggu yang dulu, sabar orang-orang dulu, yang sabar. gitu loh, terkunci Sabar di dulu. sini kan? Poinnya Sabar saya dulu. sudah dapat. Anda mau Sabar kemana dulu. arahnya saya sudah dapat, bro. Terkunci di sini kan? Saya Oke, baca. lanjut. Ya, dilanjut dulu. Jangan Bang kita Musa. tiru channel-channel yang lain. Di sini kan sangat Penglihatan tertib ini. mereka- lanjut. Sangat Penglihatan tertib mereka ini. telah tertutup. Sampai kapanpun kamu Musa, kamu sudah ditutup matamu, kamu tidak akan bisa melihat Tuhan. Ini Quran loh. Dan Orang mereka Yesus akan mendapat Yesus sendiri ajab yang tidak pernah mengatakan Yesus Allah dapat dilihat atau cemana kawan? Lanjut. Iya, karena kamu bukan mengikuti Quran. Jadi Kalau kamu begini, mengikuti Quran, kamu pasti tidak seperti ini. Kenapa? Di sini Pak. disebutkan. Nah, di sini setelah disebutkan di ayat 4 itu kata-kata apa? Di ayat 4 adalah kitab-kitab sebelumnya. Memang ada di situ ajaran Pak daripada Kusnadi, kitab Muhammad. Pak Kusnadi. Ya. Tapi yang jelas Pertanyaan di ayat 5, Pak Abdon, Pak ya, Abdon. Pak mereka Abdon. lah yang mendapat di ayat 5 itu, mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, bukan petunjuk dari nabi, bukan petunjuk dari rasul, bukan petunjuk dari manusia, tetapi dari Tuhannya. Nah, tinggal tanda tanya aja siapa itu Nah, Tuhannya. sekarang Musa nabi atau bukan? Menurut Kristen, Musa nabi atau bukan? Musa memberikan petunjuk atau tidak? Ayo, lanjut. Dari Musa. Musa bukan Tuhan. Iya, dari Tuhannya kan? Dari Bukan Tuhannya kan? Musa bukan Iya. Tuhan. Musa bukan Tuhan, lalu mendapat petunjuk dari Tuhannya kan? Apakah saya dia dapat- melihat Yesus kala itu? Dan Saya apakah Yesus
Saya apakah mendapat Yesus petunjuk dari Tuhan saya, bukan dari Musa, Jadi, bukan dari Abraham. Saya tanggapi sedikit. Ya, saya tanggapi sedikit tentang pernyataannya Bang Abdon. Bang Abdon kan bertanya kenapa? Pasti pertanyaannya Bang Abdon itu menuju kenapa Tuhan mengunci hati dan mata mereka. Kita kembali kepada kita para raja-raja, sebagaimana di situ ada nabi-nabi palsu dan nabi-nabi yang benar. Tetapi apa yang diberikan kepada nabi-nabi palsu? Bahwa sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh-roh dusta kepada mulut nabi-nabimu, yaitu nabi-nabi palsu, dan menetapkan malapetaka bagi mereka. Siapa Sama nabi palsu? koreksinya. Siapa nabi Dengan palsu? ayat tadi. Siapa nabi palsu? Ya, Siapa nabi palsu di zaman itu. Siapa? Apakah di zaman kita para raja-raja itu Nabi Muhammad Paulus? sudah ada? Paulus pada zaman itu, pada zaman Yesus alaihissalam adalah Paulus yang mengaku sebagai rasul. Dan siapa yang mengangkat Paulus menjadi rasul? Siapa rupanya? Karena begini Pak Pakai dalil, Bang pakai Abdon, dalil, pakai ayat-ayat, Bang Abdon. pakai ayat. Kalau Paulus itu bukan nabi, kalaupun Anda bilang nabi, mana ayatnya? Tunjukkan mana dia yang namanya nabi palsu. Paulus rasul bukan? Iya. Mana Rasul. katanya nabi Apakah- palsu? Tunjukkan mana dia rasul palsu atau nabi palsu. Pakai dalil. Saya kan pakai dalil nih. Saya nggak mau asal ngomong. Apakah rasul itu tidak setara dengan nabi? Sekarang saya tanya, Anda belum bisa mengklirkan. Nanti masalah Tunggu. Gini. Tadi Pak Musa bilang Paulus nabi palsu, lalu dikonfirmasi sama Pak Abdon. Tunjukkan dalilnya katanya gitu. Oke, silakan lanjutkan. Istighfar kawan-kawan, jangan jadi ribut di sini. Aduh. Jadi ini ya. Saya bisa Kalau membuktikan Paulus nabi palsu. Mana dalilnya, Pak? Begini, kamu Yesus Ayatnya, Pak, ayatnya. Saya pengen ayat. ya betul. Yesus akan kembali ke dunia untuk kedua kalinya di akhir zaman. Kan begitu Ayatnya, kan kalian Pak, ayatnya. bicarakan. Ayatnya, Pak. Kita Yesus bicara naik ke langit, ke surga dan akan kembali pada akhir zaman. Berarti kembali kedua kalinya itu di akhir zaman. Nah, kalau begitu, siapa yang ketemu dengan Paulus di padang gurun itu? Bukan Yesus, bisa jadi itu iblis yang mengaku Yesus. Sama seperti pengakuan murtadin, ada ibu-ibu yang mengaku melihat Yesus yang turun dari langit, yang badannya kotor, pakai celana kolor, seperti itu. Apakah itu Yesus? Jangan kalian mempermalukan Nggak apa-apa. Yesus. Jangan, enggak Seperti kita itu. bicara ini, Pak. Kita satu. Kedua, one by one. Mana Paulus nabi palsu? menghapuskan hukum Taurat. Sementara Yesus menggenapkan hukum Taurat. Kenapa dia menghapuskan? Apa? Seperti itu. Enggak, satu dulu. Mana nabi palsu yang disebut Paulus? Satu Ya dulu. Paulus lah nabi palsu itu. Mana Bagi ayatnya? pandangan kami. Mana ayat? Pandangan kan nggak masalah kalau pandangan. Ayatnya nggak ada ya? Oh, kalau ayat itu kan bisa kamu katakan Yesus akan turun ke dunia untuk kedua kalinya di akhir zaman. Itu kata kunci loh. Bukan Kedua kata kalinya kunci, turun bicara kedua kalinya ayat. di akhir zaman. Itu kalian bilang Pak, kan? ayat itu firman, Pak. Dalil Quran itu firman, firman Allah. Ya. Kalau bukan Allah yang berfirman, saya nggak percaya. Oke? Kalau kami kayak Al-Quran bisa, tapi kamu tidak akan percaya ayat Al-Quran itu kan? Loh, saya percaya nih. Nah. Makanya saya buka Kamu nih. percaya Al-Quran? Alhamdulillah. Kembalilah Anda yang ke tidak ajaran percaya- Yesus yang Anda yang sebenarnya. tidak percaya Quran. Nah, kalau saya tentu percaya dong Al-Quran. Gimana Anda percaya ente? Quran, kalau Anda Ah. percaya Quran, kapan Anda taat kepada Isa Al-Masih? Nah, begini. Yesus Allah menugaskan kepada kami, memberitahukan kepada kami umat Islam supaya taat kepada kitab-kitab nabi-nabi terdahulu. Ya, Oke. pada Musa, ajaran Musa kami taat. Kami ikut sunat loh. Pada Yesus, kami ikut ajaran Yesus. Kami tidak makan babi, kalian makan babi. Kami bicara sunat, sunat. kalian tidak sunat. Ya, Nabi Muhammad bagaimana? Yesus Nabi Muhammad beribadah tidak hari sunat. Sabtu, Nabi Muhammad kalian tidak hari sunat. Minggu. Jangan bicara. Di Nabi mana Muhammad kalian? tidak sunat. Di mana? Nabi Muhammad tidak sunat. Siapa bilang Muhammad tidak sunat? Mana Nabi ayatnya? Muhammad Mana itu ayatnya? mengikuti milah Jangan Ibrahim. Mana ayatnya? Kalau Al-Quran tidak perlu menyebut ayatnya? Al-Quran bahwa Begini. Nabi Muhammad sunat. Makanya Ya, Bapak begini, jangan begini, Pak. sembarangan. Begini, Pak. Oh Begini, tidak, Pak. kecil sekali. Mana ayatnya? Tunjukkan Sabar. dalilnya. Tunjukkan dalilnya. Santai saja. Jadi Tunjukkan begini Pak dalilnya. Abdon. Ya, Pak Abdon, saya cari dalil
Nabi Muhammad disunat, Anda cari dalil sebagaimana Abraham yang menerima hukum sunat itu, di situ dijelaskan bahwa Abraham pula disunat. Ada nggak dalilnya? Musa disunat, ada nggak dalilnya? Saya bicara Muhammad. Salomo disunat, ada nggak dalilnya? Karena Anda bicara sunat. Yakub disunat, ada nggak dalilnya? Anda bicara sunat kan? Pertanyaan Anda ini pertanyaan yang sudah ulang-ulang kali ditanya. Tetapi ketika pertanyaan ini saya kembalikan kepada Anda sampai botak, Anda juga tidak bisa menjawab. Ramana Raja, apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Masalah sunat dan tidak sunat itu tidak masalah bagi dia, bukan daging, bukan kedagingan yang dimaksud oleh Yesus. Terus kenapa Yesus disunat dan diantar ke bait suci Allah kepada Tuhan? Bukan Isa. Kalau memang itu sunat dan tidak sunat itu. Sekarang mana Nabi Muhammad sunat? Berarti kalau Yesus mengatakan bahwa sunat dan tidak sunat itu bukan masalah, berarti Tuhan sendiri yang mengingkari kata-katanya. Berarti kalau Anda mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, berarti Tuhan sendiri yang tidak mengindahkan kata-katanya. Sedangkan di perjanjian lama sudah diterapkan di situ. Aku bukan manusia dan bukan pula anak manusia. Sehingga aku menyesal. Apakah aku sudah berfirman dan aku melalaikannya dan tidak mengikutinya? Begini Pak Abdul, ini kembali ke sunat lagi. Begini aja lah biar mempesona. Sekarang buka celana semua aja lah, kasih lihat semua. Oke, kita kembali ini. Sebentar. Orang Arab itu keturunan Ismail, Pak. Ismail itu anak Ibrahim, ikut milah Ibrahim, sunat semua sesuai dengan perjanjian kekal Allah dengan Ibrahim. Jadi keturunan Ibrahim termasuk Ismail dan sampai orang Arab itu sunat. Jadi nggak perlu lagi dibuat di Al-Quran bahwa Nabi Muhammad sunat. Karena yang saya herankan seperti ini loh. Yang saya herankan seperti ini. Sebentar. Saya tengahin dulu. Nggak ada habisnya ini kalau masalah sunat-sunat. Saya mau buka celana ini. Buka kolor masing-masing. Pak Abdon, sebentar Pak Abdon. Kita kembali ke pertanyaan Pak Abdon tadi. Udah selesai apa belum? Kalau belum, kita selesaikan sama Pak Sarul. Ini makanya saya kan ini belum dijawab. Siapa mereka itu saja? Apa? Oke, saya jawab ya. Yang ayat 5 dan 7 itu, Pak, itu untuk golongan kafir, Pak. Ya, orang 6 ke 7. Ya. Berarti sekian itu orang munafik. Ya. Oke. Jadi hanya untuk dua ayat cukup Al-Quran untuk menghantam orang kafir, cukup dengan 2 ayat itu. Pertanyaan saya yang ayat 8 seterusnya sampai 13 itu orang munafik. Itu aja ya. Oke. Pertanyaan saya yang dijawab siapa mereka? Kok susah kok? Lah dibilangin kemana-mana. Siapa mereka itu? Mereka itu orang kafir, Pak. Sebenarnya Pak Abdon yang muter-muter dari tadi udah dijelaskan. Ya Allah. Ayat orang Muslim ayat 1 sampai 5 untuk orang Muslim. Ayat 6 sampai 7 untuk orang kafir. 8 sampai 15 itu orang munafik. Itu selesai, Pak. Makanya kan tadi saya jelaskan ke Pak Abdon ketika Yesus berkata bahwa mereka harus mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Mereka itu siapa juga? Mereka tunggu dulu, jangan lari-lari nanti ini kalau biar tidak debat kusir ya. Pihak Muslim tadi kan sudah menjawab. Begini saya bilang dulu. Ayat 5 itu mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Apakah kamu mendapat petunjuk dari Tuhannya? Oh iya, orang Muslim, Pak. Pengikut Nabi Muhammad, pengikut Isa, pengikut Musa yang sebenarnya. Pengikut Yesus yang sebenarnya. Bukan Yesus yang mati di tiang salib ya, Pak. Gitu loh. Berarti bukan Tuhan yang dari Nazaret, Pak Abdon. Saya sedikit ya. Sebentar. Ini yang ditanyakan yang mana nih Pak Abdon? Bolak-balik saya sedikit ya. Mereka silakan Pak Sarul, silakan. Ya, ini sebentar ya. Jadi gini kawan-kawan Muslim, tugas kita itu bukan untuk mendebat Pak Abdon tentang keyesusannya, bukan. Tugas kita itu ila sabili rabbika bil hikmah. Pada saat kita menjawab sesuai teks Al-Qur'an dan konteks Al-Qur'an, selesai. Pada saat penolakan Pak Abdon terjadilah di Al-Kahfi 29. Mau beriman silakan, mau kafir silakan. Neraka telah menunggumu. Benar, Pak. Jadi nggak usah masuk Yesus, Pak. Jadi kegeeran mereka nanti kita membahas Yesus. Kayaknya Pak Abdon ini mau mengarahkan ke Yesus, Pak Sahrul. Nggak usah dibahas. Saya sudah paham, Bang. Saya sudah paham. Nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas karena Yesus itu udah dikubur. Tidak akan lolos, Pak Abdon. Tidak akan lolos. Iya. Bagaimana ini Pak Abdon mau mengarahkan ke Yesus ini? Bagaimana? Anda kalau begitu saya bilang Anda tidak mengenal Tuhan, Pak Sahrul. Nah, kan Pak Sahrul. Sekarang saya tanya. Karena saya pastikan Anda tidak mengenal Tuhan. Pak Abdon, ngomong sama saya satu-satu ya. Ya. Sahrul tidak mengenal Tuhan. Anda kenal tidak? Jawab dulu. Iman jangan ngomong kalau saya lagi ngomong. Paham nggak? Silakan Pak Sahrul. Dengerin baik-baik ya. Jawab dulu.
jangan dulu, jawab dulu. Anda kenal Tuhan nggak? Dengar makanya. Ya, Jawab dengar dulu, baik-baik. Pak. Ya ini mau Baik-baik. dijawab Pak Abdon, Jangan. makanya dengarkan Ya. dulu. Saya pengen singkat aja, jangan terlalu panjang. Kenal Tuhan atau tidak? Kenal atau tidak? Saya Kami kasih semua soal teori semua umat Pitagoras. Muslim kenal dengan Tuhan. Saya Apalagi tanya Sarul. kenal Ya, beliau baik-baik. kenal. Benar. Saya tanya Pak Sarul, tenang aja. Dengarin baik-baik ya. Kenal dalam perspektif apa? Saya tanya saja, mau perspektif apa terserah. Apakah Anda mengenal Kalau Tuhan yang Anda begini sembah? caranya, Anda nggak bisa akademis. Anda bicara akademis, saya bicara tentang pelajaran kelas 1, Anda kenal atau tidak bisa jawab. Nah, kalau begitu Kan- pertanyaan kan- Anda, kalau begitu pertanyaannya Anda, nabi mana yang bisa deskripsikan Tuhan? Nabi yang mana? Pertanyaan saya yang dijawab, Pak. Cukup. Justru Anda saya kenal atau bukan tidak? nabi. Justru saya bukan nabi. Apakah Yesus pernah mendeskripsikan Tuhan itu seperti apa? Anda telah mempelajari tentang apa yang diajarkan Nabi, kan? Sekarang saya tanya. Allah, jadi nabi kami tidak pernah mendeskripsikan Tuhan, tidak pernah. Berarti Anda tidak kenal? Jangankan saya, nabi saya tidak memberitahu mulutnya. Berarti seperti tidak apa. kenal? Tidak ada Oke. yang pernah melihat Allah. Kalau Pak. Anda tidak kenal, Siapa yang pernah melihat Allah? Oke, betul. Kalau Anda tidak kenal, berarti Anda itu dusta kalau Anda mengatakan kenal. Oke? Kenal umat Islam kenal. Ah, Mengenali kenal. mengenali Allah melalui Pak ciptaan Abdon. Allah. Enggak nih. Pak Abdon, saya senang bahas mengenai ini dengan Pak Abdon ini. Saudara-saudara Silakan, yang silakan. ini bisa Silakan. kasih kesempatan untuk saya. Kalau saya tidak bisa bertele-tele, silakan. Sabar Bang Raja, begini saya tambah sedikit ya sebelum Bang Raja. Begini Pak Abdon ya. Sebenarnya Pak Abdon ini pemain lama ya, tapi ya memang begitulah muter-muter. Jadi begini Pak Abdon ya. Jangan dulu. Sesuatu, sabar Pak Pertanyaan saya Abdon. dijawab, ya. Sabar dulu. Sesuatu yang ada itu Pak Abdon tidak selamanya kita bisa melihatnya. Ya. Sesuatu yang ada itu walaupun kita tidak bisa melihatnya tetapi bisa kita rasakan keberadaannya Pak Abdon. Itu perlu dicatat ya. Contoh misalkan Saya ya. Kami kenal. Sudahlah langsung aja kenal gitu aja dah. Kenal itu aja sudah. Apalagi? Jadi begini Pak Abdon. Ya, ini kembali kepada Pak Abdon yang mengenal Tuhan Pak Abdon. Kata Yesus bahwa mereka harus mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Dia utus. Dan kata Yesus juga bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melihat Bapa, bahkan suaranya pun tidak bisa didengar. Bagaimana mereka bisa mengenal sedangkan suaranya dan wajahnya sendiri mereka tidak bisa melihatnya? Silakan jelaskan. Oke. Sahih. Oke. Kamu itu baca dulu ya. Kamu kan Kristen dulunya. Jelaskan, jangan suruh saya baca, saya sudah baca sehingga saya bertanya. Yohanes 14 ayat 7. Oke. Yesus berkata, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Siapa yang Mengenal melihat Yesus orang? sebagai apa? Mengenal Yesus sebagai apa? Mengenal Oke, Yesus sebagai apa? sabar Bung Musa. Sudah dapat poinnya. Terus Bang, maaf dong. Oke. Terus. Terus di Yohanes 12 ayat 45, ya Yohanes 12:45, dan barang siapa melihat aku, kata Yesus nih ya, camkan ya, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Paham? Oke, Pak Abdon. Nah, terus kata Yesus tidak ada seorang pun bisa melihat Bapa dan suaranya pun tidak bisa didengar, sedangkan mereka melihat Yesus dan mendengar suara Yesus. Betul sekali. Hanya Yesus yang tahu tentang keilahiannya sendiri. Tidak ada satu pun. Terus Anda tahu nggak? Sabar. Anda tahu nggak? Yohanes 6 ayat 36. Saya sambung lagi nih. Tetapi aku berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kata Yesus, kamu tidak percaya. Cakep, Pak Abdon. Oke, siap Karung. Terus yang diketemu Musa itu siapa? Yang diketemu Adam di Taman Eden itu siapa? Lalu Yesus dengan lantang mengatakan tidak seorang pun bisa melihat Tuhan, bahkan suaranya pun tidak bisa dengar. Yang benar Adam atau Yesus? Dengar, mau Adam kek, mau Musa kek, mau Abraham kek, tidak pernah melihat Karung. Tuhan. Ayo, masukkan Karung dulu, oke? Karena aku berkata kepadamu, nih ingat ini jawabmu, ini Lukas 10 ayat 24. Karena Sudah, aku Pak berkata kepada, tunggu dulu, ini jawabnya. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat. Paham nggak kamu itu? Tetapi tidak melihatnya. Itu. Kamu bicara tentang Adam, kamu bicara tentang Musa. Itu sudah ada. Pertanyaannya, kamu baca Lukas 10 ayat 24. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi
dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, oke? Tetapi tidak melihatnya. Dan ingin pertanyaan terakhir nih Bang Abdon. Baru kamu kasih lanjut jawabnya. Kapan Musa melihat? Kan berarti kan Musa tidak pernah melihat. Yesus sudah mengatakan, dan itu pertanyaan seperti kamu itu sudah ada di Alkitab. Yesus menjawab, karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Itulah Yesus. Tuhan itu sendiri. Sekarang dan saya tanya. Ayat 5 tadi, di Al-Baqarah tadi, di ayat 5, itu yang dikatakan petunjuk dari Tuhan. Jangan berlari ke sana. Ya. Jadi begini Pak Abdon, ada nggak Tuhan dari Galilea ke Nazaret? Kamu tidak mengerti tentang Tuhan. Saya tanya, kalau memang Yesus itu melihat Bapa, itu melihat Yesus itu seperti melihat Bapa dan mendengar Yesus seperti mendengar Bapa, maka saya tanya, ada nggak Bapa dari Nazaret ke Galilea? Tidak mengerti. Kamu belum anak Tuhan. Jadi kalau jadi anak itu harus jadi anak dulu baru kamu tahu tentang. Oh, saya memang bukan anak Tuhan, saya hamba Tuhan karena Tuhan tidak beranak. Tahu. Tuhan nggak beranak, Pak. Nah, bukan, kamu kan nalurimu jasmani terus. Padahal bukan. Jadi begini, Pak Abdon, sudahlah. Kalau saya ya. anak kunci bukan anak kunci itu beranak. Berhentilah menyalahkan hal yang benar dan membenarkan hal yang salah. Sampai sekarang kamu bahwa inilah Nabi Yesus dari Nazaret, bukan inilah Bapa kami yang dari Nazaret, Bang. Ingat, kamu tidak mengenal Tuhan. Orang yang melihat Yesus secara langsung memberikan kesaksian bahwa inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea, bukan inilah Bapa kami dari Nazaret ke Galilea. Kamu tidak mengerti. Paham? Karena kamu itu kalau hamba. Kamu tidak mengakui ayat itu, berarti kamu tidak percaya kitabmu sendiri. Kamu tidak tahu. Saya tanya, tadi kan Anda ngotot, apakah kita orang Islam tidak percaya dengan kitab kita? Sekarang saya tanya kepada Anda percaya nggak dengan kitab Anda? Kamu belum. Apakah ayat itu mengatakan bahwa inilah Bapa kami dari Nazaret ke Galilea? Ayat itu dengan lantang mengatakan bahwa inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Begini para raja, maaf saya potong sebentar ya. Siapapun dia yang di live chat itu baik narasumber Islam maupun Kristen yang di live chat ya, kalau pakai avatar maaf ya porno ya kita hapus saja, itu tidak boleh bro ya. Bikin kotor. Jadi saya sempurnakan kata-kata saya. Wah, saya nggak ada lihat. Saya sempurnakan kata-kata saya di sore hari ini bahwa dijelaskan di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 13 ya, bahwa Allah, Abraham, Ishak dan Yakub yang telah memuliakan hambanya yang diserahkan di hadapan Pilatus, sekalipun menurut Pilatus dia harus bebaskan karena dia tidak bersalah. Jadi yang Anda katakan seorang hamba, Anda samakan dengan Tuhan Anda. Alhamdulillah, terbukti Yesus bukan Tuhan. Betul. Apa itu maksudnya? Yesus itu manusia, Pak. Rupa. Oke? Tuhan memiliki rupa. Bang Adon tidak usah musing-musing. Dari tadi Anda tidak ilmiah sama sekali. Jelas-jelas ketika Yesus sendiri berkata pada orang-orang yang hidup sesamanya, ya, seorang nabi dihormati di mana-mana, namun tidak di asas kampungnya sendiri, pada keluarganya sendiri dan di rumahnya sendiri. Dan orang-orang yang hidup sesamaan dengan Yesus pun mereka hanya berkata dia benar-benar seorang nabi. Oleh karena apa? Yesus hanya mengaku dirinya sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Sebentar, biar udah mulai panas, biar turun tangan aku. Jadi, tunggu dulu. Silakan. Sampai sekarang pun kamu bicara tentang Tuhan, tetapi kamu tidak mengenal Tuhan. Alamak, kalau hanya ngomong seperti itu. Gini Pak Musa. Gini Pak Musa. Itu ilmiah lah. Alkitab ilmiah ini. Gini Pak Musa. Jadi banyak orang-orang yang hidup di zamannya Yesus menyaksikan Yesus itu bukan Tuhan. Itulah yang dipercayai Pak Brahmana Raja dan Pak Mualaf Musa Channel. Nah, di samping itu banyak juga orang-orang yang hidup di zamannya Yesus mengakui Yesus sebagai Tuhan. Itulah yang diakui Siapa? Orang-orang yang hidup sezaman dengan Yesus yang mengakui Yesus sebagai Tuhan siapa ya? Nggak ada, Pak. Yesus, Tuhan diangkat 325 tahun 325 baru diangkat Tuhan, Pak. Yesus. Tapi Bapak jangan salah mengartikan Tuhan itu terjemahan. Kalau aslinya itu Tuhan, Rabi. Tunggu dulu. Karena begini saudaraku, di dalam perjanjian lama Allah sudah berfirman, jangan ada ilah-ilah lain di hadapanmu.
Tunggu dulu. Tadi Bapak Musa bilang Bagaimana kalau menguasai di kisah para Alkitab, rasul, menguasai di Bible. kisah para rasul 2 ayat 13 ayat 36 di situ Yesus dijadikan Tuhan. Hai orang Israel, bahwa Makanya kamu aku harus bilang, tahu dengan gini pasti gini bahwa Yesus biar yang kalian salibkan itu telah dijadikan Tuhan oleh Allah. Kalau kita kembali kepada terjemahan junjungan atau Tuan. Iya, ya dengar dulu ya. Gini deh, janganlah kesaksian orang. Banyak ayat Alkitab di dalam Perjanjian Baru menyaksikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Itulah yang dipercayai Pak Musa. Banyak juga ayat Alkitab yang mempercayai Yesus itu Tuhan. Itulah yang dipercayai Pak Abdon. Jadi masing-masing aja, nggak usah ribut gitu. Masing-masing aja. Jadi sekarang Pak Musa nanya saya. Tidak ribut. Cuma perjanjian baru Pak yang mengatakan Tuhan ini salah terjemahan. Harusnya Tuhan Pak, bukan Tuhan. Itu terjemahan perjanjian baru yang lain salah. Tuhan Pak, bukan Tuhan. Ingin menyeret kita. Opininya Pak Abdon ingin menyeret kita. Dengar dulu. Yang dimaksud Pak Bro John ini dipikir Pak Bro siapa yang ngomong? Dipikir Pak Bro John Bos. Kita ganti ya. Tunggu dulu anak Batak, tunggu dulu. Oh, saya mau menanggapi kata Tuhan ya, kata Tuhan. Oke, Tuhan itu kita ganti menjadi Tunggu Pak Abdon, biar lek Batak ini, anak Batak ini biar ngomong dulu. Beliau tadi dari tadi sudah ada ngomong, biar ngomong dulu. Tuhan. Makanya saya jelaskan. Oke lah, kita hilangkan Tuhan menjadi Tuhan. Oke? Pertanyaannya, siapakah Yesus sehingga waktu kelahiran Yesus malaikat mengatakan telah lahir Tuhan? Di Alkitab tertulis Tuhan. Oke, kita kata Tuhan kita ganti Tuhan. Malaikat mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Pertanyaannya, siapakah Yesus sehingga malaikat disebut Tuhan? Manusia, nabi, seperti apa yang menjadi otoritasnya. Yang mengetahui siapa diri Yesus itu adalah Yesus itu sendiri, dan kita dapat mengetahui siapa Yesus melalui perkataan-perkataannya yang tertulis di dalam Bible itu sendiri. Tuannya malaikat adalah Yesus. Berarti tuannya malaikat adalah Yesus, kan begitu? Iya, jadi malaikat memberikan kekuatan kepada Tuhannya. Loh, tunggu dulu satu-satu nanti. Enggak apa-apa. Jangankan malaikat memberi kekuatan, kamu aja bisa membunuh kok. Oke? Itulah Tuhan ya. Sekarang saya tanya tadi, Tuhan itu diganti Tuhan. Berarti Yesus adalah tuannya malaikat, benar? Ya, tuannya malaikat itu Allah. Nah, betul. Terjemahan. Kalau kamu ganti kata Tuhan menjadi Tuhan, berarti Putra Maryam, Tuhan malaikat adalah Yesus. Nah, itulah jawabannya yang berputar-putar, tetap Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Paham nggak? Dari segi apapun tidak bisa diserupakan. Sebentar Pak Abdon, saya mau nanya dulu Pak Abdon. Jadi yang ditanyakan tentang surah Al-Fatihah tadi udah selesai? Yang surah Al-Fatihah sudah ada jawabannya sudah. Jadi dari Al-Baqarah tadi. Oke. Jadi saya simpulkan. Al-Baqarah, sorry, Al-Baqarah. Oke, jadi di ayat 5 tadi saya simpulkan karena tadi tidak terang-terangan. Saya simpulkan berarti orang yang beruntung itu adalah mendapatkan petunjuk langsung dari Tuhan. Oke, titik. Dah. Nah, jadi begini, sedikit lagi. Iya, jadi begini. Yang dimaksud aku menganggap Yesus itu Tuhan bukan dari ayat yang Bapak bilang Theos itu, Pak Bro John. Bukan. Artinya itu selalu kontroversi kan menurut orang Bapak kan. Akulah guru dan Tuhan. Nah, aku bukan berdasarkan itu membilang Yesus Tuhan. Jadi jangan langsung kalau aku bilang Yesus itu Tuhan langsung merujuk ke situ gitu. Aku nggak suka perjanjian baru, nggak suka. Di perjanjian lama Yesus itu sudah Tuhan. Di perjanjian lama, di perjanjian lama Yesus. Boleh? Saya minta waktu boleh? Boleh. Perjanjian lama, coba keluarkan ayatnya Pak. Di perjanjian lama ya? Iya. Dengar saya. Oke lah, terima kasih. Saya mundur dulu ya. Bapak semua ya. Yesus belum lahir Bang, di perjanjian lama tuh belum lahir. Iya benar. Iya. Yesus belum lahir. Iya, belum. Yang mana ayatnya Pak? Oke. Buka aja Alkitab. Iya, buka aja Alkitab. Di lembaran pertama, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya. Nah,
Buka aja, di share screen aja. Oh, pada mulanya. Ya, saya bukakan. Udah tahu semua sih sebenarnya. Oh, kalau udah tahu, saya terangkan aja lah ya. Inilah prinsip saya. Nah, udah ya. Firman itu, Pak. Pada mana? Bentar, terlalu besar, bentar. Iya. Nih, pada mulanya kan? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah di sini itulah Allah Bapa. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah inilah Roh Kudus. Roh Allah ini. Dari mana kamu bilang Roh Kudus? Ini Roh Allah. Roh Kudus itu Roh Allah, Pak. Allah aja Pak, nggak bisa bilang Roh Kudus, Pak. Allah itu. Iya, di atas ada, tengok di atas. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Inilah Allah Bapa. Oke. Begini, anak Batak. Tunggu sekejap. Masalah ruh ini ya, ruh melayang-layang ini dalam teks asli itu adalah nafas ataupun angin ya, media penggerak, bukan ruhnya Allah ya. Itu dalam teks asli itu sudah pernah dibahas. Oke, sebentar dulu. Iya, sebentar. Aku ikuti cara berpikiran Abang. Berarti terjemahan ini salah. Gitu. Salah. Ya, Allah. Bukan bilang Roh Kudus, Pak, di terjemahan itu. Allah itu, Roh Allah. Iya, Roh Allah itu Roh Kudus. Maksudku enggak, ini beda, Pak. Allah itu. Iya, satu-satu dulu. Maksud Abang tadi ini salah terjemahan. Salah. Jelaskan aja, jelaskan dulu. Kami dengar. Jelaskan dulu, Bang, jelaskan dulu. Enggak, gini kan, aku kan bilang ini Roh Allah. Tapi Abang tadi bilang bukan roh. Angin tadi Abang bilang ya. Apa tadi Abang bilang? Iya, aku bilangnya Roh Kudus tadi. Aku tidak terima dibilang Roh Kudus. Oke, itu yang kedua. Yang tadi ada teman tadi bilang. Ini Batak. Ya begini, anak Batak sabar ya. Maaf saya potong. Ini biar ayat ini itu kita perjelas dengan Al-Qur'an aja Bang ya. Ada yang serupa ya. Coba Bang Yasin buka Al-Qur'an. Quran surat Hud ayat 7. Coba dibuka coba. Mungkin kebenarannya di situ Bang ya. Dibenarkan oleh Al-Qur'an kesalahan terjemahan tadi ya. Quran Hud surat 7. Itu yang mempesona Bang. Ayat apa tadi ya? Hud ya? Hud ayat 7. Ayat surat 11 ayat 7. Ayat 7 ya. Oke, saya buka. Saya bacakan. Bentar. Dan dialah yang menciptakan langit. Ini kita tampilkan. Bisa di screen, Pak. Ayat 7. Ya, ayat 7. Surat ke-11. Ya. Ada di layar. Ada Batak ya. Udah kelihatan ya. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan arsy-Nya di atas air ya Bang ya. Ya kan sama tadi Bang ya, serupa ya. Mana Bang anak Batak tadi? Ada. Iya, serupa kan? Ya, ada. Iya, lanjut aja dulu, lanjut. Oke, jadi kan yang dimaksud itu dia bersemayam di atas arsy itu kan di atas apa singgasana ya kan? Singgasananya itu di atas air. Ya, jadi kemungkinan roh Allah itu melayang-layang di atas air itu di dalam kitab Kejadian itu mungkin bermasalah di terjemahannya mungkin Bang ya. Karena kalau kita merujuk ke kitab Sakaria pasal 12 ayat 1 di situ ditegaskan bahwasanya roh itu ciptaan Allah. Ya kan? Nah, itu jadi kalaupun Allah itu menurut kitab Kejadian pasal 1 itu bahwa Allah itu adalah roh, itu gugur karena di share screen. Maaf, host di share screen loh biar kita kan jangan jadi masih surah Hud. Wah, hebat, bagus. Masih surah Hud apa di Bible nih? Bukan yang dibilang Pak Aditya tadi di Sakaria. Oh iya, di Sakaria pasal 12 ayat 1. Iya, biar jadi ada gunanya kita berdebat gitu, tambah pengetahuan. Kalau cuma berlalu gitu aja mana ada tambah ilmu gitu. Di share screen. Ya, ngopi dulu, ngopi. Iya. Ayat berapa ya Zakaria ya? Sakaria pasal 12 ayat 1.
Bible itu. Oh, sorry, Bible ya? Ya, Bible. Duh, ini kok ke sini tadi. Ruhut. Zakaria. Bukan jakarnya sebesar jakar kuda, kan? Bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Zakaria Kabar, Pak Ci. Pasal berapa? Pasal 12 ayat 1. Dari 1 ya. Oke, bentar. Ya, mungkinlah kita suci nulis-nulis kata zakar, Pak. Memang kalau perjanjian Kitab lama suci itu diganti. dicari komparasi dengan Al-Qur'an itu nyambung memang. Ya kan? Ya. Nih, ucapan oke, ilahi, betul. Ya, saya baca ya, betul lah, betul. Ya, oke, saya baca ucapan ilahi, firman Tuhan kan? Firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Nah, ya kan? Itu di situ ditekankan bahwasannya roh itu ciptaan Tuhan Allah. ya. Ya, ciptaan Allah. Jadi jelas Oke. ya. Oke, Ya, oke. coba Bang Jangan, Aditya, jangan. coba kasih naik Tunggu dulu, biar jangan apa, biar jangan apa nanti melebar. Ini ayatnya jelas ya, ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan, coba naik lagi, dan yang menciptakan, ditutupi properti, dan yang ini ya, dan yang menciptakan roh dalam diri manusia, Pak. Jadi yang diciptakan ini roh yang ada sama aku gitu. Roh dalam diri manusia. Kejadian 6 ayat 3, kejadian 6 ayat 3. Iya, mungkin lebih bagus itu kejadian 6 ayat 3 daripada ini. Ini gagal ini, Pak, gagal. Iya, kejadian 6 ayat 3. Iya, silakan. Coba. Ayat kok bisa gagal? Ya. Silakan dibaca. Maksud saya gagal untuk membantah roh tadi, gagal untuk membantah. Jakarnya susah, jakar kuda itu tidak gagal loh. Katain Roh diri Tuhan itu sendiri. ya. Gagal Ini loh. kan dia jelaskan ini ya. Maka berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selamanya tinggal di dalam manusia. Roh Tuhan itu yang mana? Ya, lanjut aja, lanjut. Nanti saya apa kalau udah selesai? Ya, saya cuma bertanya tentang ini mengenai roh pernyataan Tuhan ini, bahwa Tuhan ini mengakui dengan firman-Nya, ini adalah rohku, ya. Ya. Tidak selamanya tinggal di dalam manusia, kan ini Tuhan mengatakan rohnya. Iya. Kata lain roh, ya kata lain roh Allah kan? Iya. Nah. Maka kalau roh Allah itu tinggal di dalam manusia, apa ciptaan bukan? Roh bagaimana roh diciptakan? Kapan roh diciptakan? Kapan? Berarti kalau kapan roh itu diciptakan, di dalam Alkitab Bang Lai tidak dapat bahwa roh itu diciptakan. Tidak dapatku, tidak roh Tuhan ya, tidak dapatku, Bang. Kalau bisa Bang tunjukkan, Bang. Tidak dapatku sampai saat ini roh Tuhan itu diciptakan. Nah, silakan. Kalau roh Tuhan tidak diciptakan, berarti kita manusia, kalau dan kita sandarkan bahwa roh itu adalah Tuhan itu sendiri, berarti kita semua ini bisa jadi Tuhan dong. Oh, karena roh yang di kita itu ya diciptakan ya. Karena ini dengan kita tidak bisa mengelak lagi, karena ini Tuhan sendiri berkata rohku. Ya, berarti roh dia tidak akan selamanya tinggal di dalam manusia. Iya, benar. Keterangan sampai ke bawah kan mengenai umurnya hanya sekian-sekian. Iya. Berarti Terus, kalau roh menyaksikan ayat itu, Pak. Roh yang Anda katakan bahwa roh itu adalah Tuhan itu sendiri, ketika roh Tuhan ada di dalam saya sebelum saya mati, berarti saya adalah manusia Tuhan. Iya, saya di dalam saya ini ada roh Tuhan, di dalam aku ada roh Tuhan. Yang namanya Tuhan tidak. roh manusia, Tuhan mah enggak ada roh. Roh. Saya menyaksikan, Pak. Iya, Surah coba. ayat itu saya menyaksikan, Pak. Di situ dibilangkan umur manusia 120. Kenyataannya ada sampai lebih dari 120 kan? Iya, share screen. Nah. Share screen aja biar sama-sama. Kenyataan lebih ada yang manusia yang umurnya sampai 150, 130 loh. Kayak itu sampai 120. Saya ragu itu ayat itu. Memang ragu lah ayat itu tentu. Enggak, itu ragunya di mana gitu?
Lah, Jadi Tony gini. bilang umurnya cuma sampai Ya, 120. Iya. Biasanya manusia ada yang Nah, lebih gini, dari gini, itu. Gini soal umur ya. Soal umur gini. Soal umur. Di Kejadian 6 ayat 3, umur manusia itu dicatat di ayat ini ya, 120 tahun saja. Di kitab Ya. Mazmur 1600 tahun kemudian umur manusia itu 70 tahun. Kalau aku kuat 80 tahun gitu. Jadi Allah menentukan umur itu pada zamannya, tidak serta-merta umur manusia yang ditentukan di zaman Musa akan sama dengan umur manusia yang ditentukan di zaman sekarang gitu. Tetapi di Paham? zaman sekarang Bang masih ada orang yang umur lebih dari 100 Umur tahun, Nabi Bang. Musa aja lebih dari 120 loh, Pak. 120, bukan lebih, 120. Ya, umur Nabi Musa lebih dari itu. Dengar Pak. Tunggu ya. Abraham lebih dulu dari Musa toh? Abraham umurnya 175. Dah? Abraham umurnya 175. Musa umurnya 120. Raja Daud umurnya 63 tahun 2 bulan. Yesus umurnya 33 tahun 7 bulan. Apa masalah di sana? Apa masalahnya? Tapi ada orang di Jawa tuh, Pak, umurnya 130. Mbak. Ya, ada. Ada, tidak membantah. Kenapa berarti itu. nggak konsisten ayat ini salah? Kok salah? 120 padahal sudah dari 130 orang Jawa di Jogja itu. Oh, gini deh. Nah, Itu artinya mungkin- ayat ini nggak sesuai, Pak. Oke, kalau teman-teman berpikir seperti itu, sekarang kita pause ke roh aja dulu, roh. Roh yang tadi. Oke. Abang terima ya. Lanjut, Sang roh. lanjut. Roh itu ciptaan. Kalau di Islam, Pak, roh itu Allah hanya memberikan pengetahuan sedikit. Kalau kamu bicara tentang roh itu urusanku, kata Allah. Kami cukup sampai di situ, Pak. Kami tidak tahu roh sebanyak-banyak gitu. Cuma dikasih tahu bahwa manusia diberikan roh oleh Allah. Sama dengan Yesus ketika di kandungan dikasih roh oleh Allah. Sama dengan itu, Pak. Oke, Karena berarti bicara roh ini sangat berarti hati-hati karena ginilah Ya. kira-kira itu. Lanjut, Bang, Artinya, aku tidak menemukan di dalam Alkitab roh Allah itu diciptakan. Begitu juga dengan bapak-bapak semua ya. Bukan Quran di Alkitab. Gitu ya, kira-kira ya. Benar tidak? Ya, silakan. nanti Ya. saya akan jawab. Santai-santai dulu, lanjut dulu. Iya, mau konfirmasi dulu. Betul tidak? Aku kan mengaku tidak menemukan di dalam Alkitab roh Allah itu diciptakan Allah. Gitu. Apakah teman-teman menemukannya? Kalau menemukannya, beritahu saya ayatnya gitu. Kalau tidak menemukan, biar kita lanjut. Ya, lanjut aja tadi yang kejadian 1 sampai berapa itu, Pak? Kan Oke. kita mulainya dari situ kan tadi ya. Bang. Ya. Buka aja kejadian 1 itu. Biar aku lanjutkan. Kalau memang roh Ya, tidak tadi kan belum selesai. Karena kau katakan roh Allah melayang tuh Roh Kudus. Saya nggak terima kalau itu Roh Kudus gitu loh. Roh Kudus itu roh Allah. Buka aja ayatnya. Ini kan kejadian 6 ayat 3. Enggak. Buka aja. Roh Allah Bukan berarti nggak ada kata Roh Kudus, kita Pak. ada Roh Kudus. Kalau kami Roh Kudus itu malaikat Roh Kudus, Pak. Ah, malaikat di mana? Salah Bang, jangan gitu Ya, Bang. kami ya Roh. Enggak. Salah. Dari Itu Islam salah ya, itu. Pak ya. Nah, Iya, di Islam kalau Roh Allah juga itu ada. bukan Roh Kudus, Pak. Maksudku Bang, kita harus hati-hati juga Bang. Di dalam Ya, Quran tidak betul. Quran tidak menyebut malaikat itu roh kudus, enggak. Bukan Bang, ada roh di Alkitab yaitu roh Allah gitu. Ya, tapi bukan Roh Kudus itu aja. Lanjut aja, Pak. Ya. Iya, maksudku jangan asal menyebut gitu, nanti jadi salah paham orang. Ya, benar. Karena kau katakan tadi yang melayang itu Roh Kudus, saya nggak terima gitu loh. Lanjut aja, silakan. Oke. Kejadian, coba di share screen kejadian 1 sampai 3 itu, kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Jadi menurut pemahaman saya tidak memaksakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah ini Allah Bapa. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah ini Roh Kudus. Berfirmanlah. Kata kamu kan? Oke, lanjut. Iya, kata aku. Ya. Makanya aku mengatakan Yesus itu Tuhan bukan dari Theos tadi, bukan. Aku dari Perjanjian Lama aja udah dapat bahwa Yesus itu Ya, Tuhan. terus di mana Yesus di situ?
berfirmanlah Allah. Firman inilah Yesus itu. Firman. Dari mana? Firman ini Yesus. Menurut aku Pak, enggak memaksakan Pak. Oh, menurut kau ya silakan kalau menurut kau. Ya, oke. Bukan menurut Alkitab ya. Bagus ini. Ya. Ya. Kenapa aku katakan firman itu adalah Yesus? Karena Alkitab mencatat firman telah menjadi manusia. Iya. Nah, gitu ya. Jadi aku ya. Bagaimana Bang? Lanjut Bang. Firman telah menjadi Firman telah menjadi manusia. Iya, jadi bukan dari Theos tadi gitu Bang. Bukan dari Theos. Kalau firman yang menjadi manusia, berarti firman ini bukan Allah yang berfirman. Karena di ayat lain dalam Alkitab menyebutkan, Allah sendiri mengatakan, segala firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia, karena dia akan melaksanakan apa yang aku kehendaki atau yang aku suruhkan kepadanya. Bisa screen aja Bang, bisa screen. Oke. Bisa screen Bang. Ya nanti sabar saya kasih ayatnya dulu baru di share screen. Iya. Bang Ramana, sebentar. Kalau mau membahas ini kita pindah ke link berikutnya aja karena di sini udah hampir 4 jam. Oh, oke. Oke. Iya. Oke lah. Oke. Ini ya. Mungkin kita bahasan dengan topik itu ya. Maghrib juga ya. Iya. Kemudian juga mau masuk maghrib. Oh iya, maghrib dulu Bang. Ya, aku linknya saya taruh di samping itu. Silakan Bang Anak Batak bisa berpindah ke link yang saya taruh di private chat. Bang Rahmana juga untuk mendiskusikan itu ya, lanjutan. Untuk yang lain ya silakan untuk closing statementnya aja. Maghrib dulu. Silakan. Oke, aku dulu closing statement ya. Oh ya, silakan closing dulu. Kalau aku sih berpikiran bagus juga ini channel gitu. Tapi aku lihat dari tadi ratingnya nggak naik-naik, nggak pengaruh ya saya mungkin ya. Viewersnya segitu-segitu aja gitu. Jadi artinya. Udah lumayan ini ada lain nih, lumayan ini sampai. Ada pengaruhnya, ada pengaruhnya. Iya. Ada bang. Mantap Bang. Karena Lai Anak Batak ini enak diajak diskusi. Kenapa aku bilang kayak gitu? Di channel lain juga membilang itu sama aku. Kalau aku masuk, katanya viewersnya naik. Nggak tahu entah betul urusan mereka. Di PI juga begitu. Anda masuk, ya alhamdulillah naik. Oke. Jadi kita akan membahas topik nanti setelah kita teman-teman maghrib dulu. Saya mandi dulu kan gitu. Oke. Jadi aku sih tidak. Saya ini aja, Lai. Nanti saya kirim lewat WA aja ya. Tidak ada menyimpan dalam hati. Gitu aja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Lai Anak Batak. Nanti saya kirim di WA aja sama Bang Ramana juga. Bang Ramana nomornya masih yang dulu ya? Ya. Masih nomor yang dulu ya WA-nya? Yang 92 itu. Coba nanti chat saya ya. Nanti saya kasih link yang baru buat diskusi sama ini Lai Anak Batak. Dia memang dari teman diskusi Bang Ramana, tapi khusus untuk membahas Alkitab, bukan compare sama ini Al-Quran. Oke. Nah, demikianlah saudaraku semuanya ya, kita sudah dengarkan secara panjang lebar bagaimana jalannya diskusi tadi antara saudara-saudara Muslim kita dengan saudara dari Kristen ya. Dan apa yang dijelaskan atau jawaban yang diberikan oleh Pak Sarul, terutama juga Rahmana Raja, itu memang membuktikan bahwa umat Islam adalah umat yang berpikir ya, yang menggunakan akal dan logika untuk mengimani sesuatu. Berbeda dengan saudara dari Kristen ini, ya mereka imani dulu baru berpikir. Jadi memang terjadi kontra di sini ya antara kedua belah pihak. Namun tentunya ini menjadi suatu pelajaran bagi kita semua ya, terutama kita sebagai umat Muslim untuk semakin memperkuat keimanan serta akidah kita di dalam menjalankan syariat agama Islam. Dan yang menarik tadi di akhir diskusi, sepertinya Anak Batak ini masih penasaran dengan saudara Rahmana Raja ya, sehingga ada kesepakatan untuk melanjutkan
diskusi antara orang ini berdua. Apakah akan terlaksana, kita tunggu saja ya, mudah-mudahan jadi, dan tentunya akan seru ya, karena kedua orang ini sepertinya bisa berpikir secara lepas dan terbuka. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini ada faedah dan manfaat bagi kita. Yang negatif tentu kita buang jauh-jauh. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.